东儿怎么了？我要见他。那就先打败我。好啊，阴气无双，神，地气魂技，武魂阵，证明你有能力保护他。冰雪儿，一直骄傲，生生世世。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas kontes spoiler dari serial Donghua Solen 2 episode ke-114, yang dimana pada cerita sebelumnya Wu Yuho telah membentuk organisasi baru yaitu Pagoda Roh yang untuk mengawasi teknik fusion roh dan juga aliansi manusia serta binatang. Yang setelah berhasil, Wu Yuho pergi meninggalkan hutan Stardo dengan diawasi di Tian menggunakan harta dari Leontine Scale terbalik. Dan sikatnya Wu Yuho bertemu dengan Bebe, mengajak kepada Bebe untuk pergi ke sungai api es Yin Yang, yaitu untuk mencari obat tanaman penawar untuk Tangya, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Dan langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut di sungai api es Yin Yang, yang di sana mereka bertemu dengan Yao Yao dan Bebe menunjukkan dua tanaman yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Yao Yao. Yang pertama adalah tanaman Yao Yao ini sendiri, dan untuk tanaman kedua Bebe tidak tahu namanya, tetapi Bebe menunjukkan proyeksi dari tanaman tersebut agar Yao Yao bisa mengidentifikasi tanaman tersebut. Yang setelah Bebe mengeluarkan proyeksinya, Yao Yao mengetahui tanaman itu yang disebut sebagai Kaisar Blue Silver, yang dengan hal ini Yao Yao memahami bagaimana kondisi Tangya, yang dimana jiwa bela diri Tangya yaitu Blue Silver Grass sekarang sedang berada di kondisi keracunan, dan untuk bisa mengeluarkan racun tersebut dibutuhkan Kaisar Blue Silver, yaitu tanaman evolusi dari Blue Silver Grass yang telah memiliki umur 100.000 tahun. 你就叫我悠悠吧，这个名字是不是很好听？我有个条件。 你是来找什么的？ Yang nantinya jika mereka menemukan Kaisar Blue Silver, maka Kaisar Blue Silver akan bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya Tangya, yang lalu pun Yao Yao akan bisa untuk menetralkan racun tersebut yang membuat Tangya akan bisa selamat. Tetapi sayangnya Yao Yao tidak mengetahui di mana keberadaan dari Kaisar Blue Silver, karena di sungai api es Yin Yang tidak adanya tanaman Kaisar Blue Silver. Yao Yao menyarankan kepada Wu Yuho untuk pergi mencari tanaman Kaisar Blue Silver di luar, yang lalu membawanya ke sini. Yao Yao mengira bahwasanya tanaman Kaisar Blue Silver kemungkinan berada di pusat dari hutan Stardo. Setelah mengetahui informasi ini, mereka pun berniat untuk mencari tanaman Kaisar Blue Silver dengan nantinya pergi kembali ke hutan Stardo. Setelahnya Wu Yuho pergi mengunjungi tanaman dari Blazing Apricot untuk meminta sedikit Blazing Rubbernya yang untuk nantinya diberikan kepada Ma Xiaotao. Awalnya Blazing Apricot tidak mau menuruti Wu Yuho, tetapi karena Wu Yuho yang mengancam Blazing Apricot dengan kekuatannya membuat Blazing Apricot ketakutan, dan ia pun menyerahkan Rubber Blazing kepada Wu Yuho. Dan setelahnya juga Yao Yao memberikan serbuk sarinya kepada Wu Yuho, yang serbuk sari ini akan bisa membantu Wu Yuho untuk nantinya berhadapan dengan Kaisar Blue Silver. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Wu Yuho didatangi oleh tanaman lainnya yang disebut sebagai Star Anise, Mysterious Ice Grass ataupun tanaman es, meminta kepada Wu Yuho untuk ikut bersamanya dengan teknik Fusion Spirit, karena Star Anise ingin juga seperti Putri Salju yang hidup berdampingan bersama Wu Yuho sebagai spirit fusionnya. Star Anise mengakui ia tidak ingin untuk berakhir seperti tanaman herbal lainnya menjadi tanaman obat. Star Anise justru ingin untuk pergi berpetualangan melihat dunia luar melalui Wu Yuho. Wu Yuho menerima tawaran dari Star Anise. Wu Yuho pun menggunakan metode spirit fusionnya kepada Star Anise. 盘虚，水破于骨。 Yang penyatuan ini Wu Yuho gabungkan dengan tubuh jiwa bela diri kembarnya, yang singkatnya proses ini memberikan 5 cincin kepada Wu Yuho, yaitu 4 oranye dan 1 merah, yang juga memberikan 2 teknik baru kepada Wu Yuho. Hal ini juga memberikan peningkatan kekuatan lagi kepada Wu Yuho, karena sekarang 2 jiwa bela diri kembarnya Wu Yuho sama-sama telah memiliki masing-masing 7 cincin. 已经结为七环纹身。方式
membuat kekuatan Hu Yuhou, terutama kekuatan es, semakin meningkat. Dan juga sekarang Star Anise telah memiliki wujud spiritnya yang membuat para tanaman di sana pun menjadi iri kepada Star Anise. Karena dengan situasi seperti ini, maka Star Anise bisa menjalani kehidupannya jauh lebih panjang daripada mereka semua. Setelahnya pun Hu Yuhou memberikan ucapan selamat tinggal kepada para tanaman di sana, termasuk Hu Yuhou meminta izin kepada mereka karena membawa Star Anise sebagai spiritnya. Para tanaman tidak keberatan dengan hal itu, tetapi mereka juga iri kepada Star Anise karena telah menyatu dengan Hu Yuhou, yang dengan penyatuan ini juga merupakan penyatuan yang sangat cocok antara Hu Yuhou dengan Star Anise karena kemampuan es mereka. Menganggap penyatuan ini merupakan penyatuan yang sama-sama menguntungkan satu sama lain. Dan juga setelahnya pun Hu Yuhou bersama Bebe pergi meninggalkan sungai api es Yin Yang. Setelah mereka keluar dari hutan tersebut, Hu Yuhou berbicara kepada Bebe bahwasanya sekarang ia tidak bisa untuk kembali ke Sekte Tang karena ia akan pergi ke Sekte Haotian untuk melihat Wandong. Bebe mengerti dan juga mendukung maksud Hu Yuhou, dan di sini juga Bebe akan mencoba untuk mencari tahu keberadaan dari Kaisar Blue Silver dengan nantinya Bebe akan bertanya kepada Biji. Dan setelahnya pun Hu Yuhou bersama dengan Bebe mereka berdua berpisah. Singkat cerita, Hu Yuhou telah sampai di Sekte Haotian, tetapi di sana Hu Yuhou tidak disambut oleh Sekte Haotian. Bahkan Sekte Haotian mengeluarkan formasi awan es untuk menghadang Hu Yuhou agar tidak bisa masuk ke dalam Sekte Haotian. Tetapi Hu Yuhou menggunakan kekuatan dari Star Anise, yang Star Anise keluar dan menyedot seluruh kabut es itu yang membukakan jalan bagi mereka, sekaligus memulihkan kekuatan dari Star Anise dan juga Hu Yuhou, karena Star Anise yang bisa mengkonversikan kabut es itu menjadi energi kepada tubuh Hu Yuhou. Setelahnya para pasukan Sekte Haotian melarang Hu Yuhou untuk masuk ke Sekte Haotian, tetapi Hu Yuhou tidak ingin pergi karena ia ingin bertemu dengan Wandong, yang membuat kedua pasukan Sekte Haotian menyerang Hu Yuhou. Untungnya Hu Yuhou bisa mengalahkan mereka berdua. Tak lama kemudian Erming datang menunjukkan dirinya, yang di sana pun Hu Yuhou langsung bersikap hormat kepada Erming sekaligus bertanya kepada Erming bagaimana sekarang kondisinya Wandong. Erming dengan kasar menjawab bahwasanya itu bukan urusan Hu Yuhou, dan Erming menyuruh kepada Hu Yuhou untuk pergi karena Erming yang kecewa kepada Hu Yuhou yang tidak bisa menjaga Wandong. Hu Yuhou mengakui atas kesalahannya yang tidak bisa menjaga Wandong, tetapi Hu Yuhou sekarang ingin bertemu dengan Wandong. Sampai Hu Yuhou memberikan hormat kepada Erming agar Erming menyetujuinya, tetapi Erming justru marah kepada Hu Yuhou karena Hu Yuhou menundukkan dirinya di hadapannya, menganggap tindakan seperti ini merupakan tindakan yang menunjukkan kelemahan. Dan Erming mengatakan jika Hu Yuhou tetap bersikeras untuk melihat Wandong, maka Hu Yuhou harus terlebih dahulu menghadapi dirinya. Hu Yuhou langsung menerima tantangan tersebut, yang langsung pun Hu Yuhou mengeluarkan kekuatannya untuk persiapan melawan Erming. 正是献祭于保全，来来。 Erming menjadi sangat bersemangat melihat keberanian Hu Yuhou. Ia juga langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu dengan mengeluarkan 9 cincinnya, yang 8 cincin hitam dan 1 cincin merah, yang bahkan cincin terlemah dari Erming merupakan cincin 10.000 tahun, menandakan kekuatan Erming yang sangat besar. Hu Yuhou langsung melepaskan serangannya kepada Erming, yaitu menggunakan mata takdir dan juga mata asura, yang membuat Erming seketika tidak bisa bergerak, dan juga setelahnya muncul bayangan Dewi Cahaya yang menyerang Erming. Erming yang melihat sosok Dewi Cahaya tersebut membuat ia kaget karena wujud tersebut mirip sekali dengan Wandong. Yang sayangnya serangan Hu Yuhou masih belum mampu untuk mengalahkan Erming, yang langsung Erming membalikkan serangannya kepada Hu Yuhou dengan sebuah serangan tekanan yang membuat tubuh Hu Yuhou tidak bisa bergerak. Yang setelahnya pun Erming melepaskan pukulannya kepada Hu Yuhou. Hu Yuhou melepaskan teknik pukulan kerinduan Wandong untuk menahan pukulan Erming, yang membuat terjadi peraduan di antara mereka, yang untungnya Hu Yuhou bisa menahan pukulannya Erming. Dan setelahnya Hu Yuhou melepaskan teknik dua pedangnya, yang
satu merupakan teknik pedang kerinduan Wandong, yang satunya lagi pedang Putri Salju. Yang kedua pedang itu disatukan, yang langsung pun serangan itu mengarah kepada Erming. Erming langsung menggunakan kekuatan sejatinya, yaitu tubuh kera raksasa Titan. Yang wujud tersebut Erming bisa menghentikan serangan Hu Yuhou yang membuat serangan Hu Yuhou menjadi gagal. Setelahnya Hu Yuhou menggunakan teknik dari telapak tangan kerinduan Wandong, yang secara bersamaan Hu Yuhou menggunakan 3 kekuatan utama esnya, yaitu Putri Salju, Kaisar Es Bing-er, dan juga Sar Enis, yang mereka bertiga menyatukan kekuatan mereka menjadi satu, membuat sebuah teknik Ultimate Ice yang sampai menunjukkan suhu nol mutlak. Serangan itu mengarah kepada Erming, tetapi sebelum serangan itu mengenai Erming, tiba-tiba saja adanya sebuah penghalang naga hijau yang melindungi Erming. Yang penghalang tersebut berasal dari Daming. Daming memarahi Erming karena Erming yang telah kelewatan menyambut Hu Yuhou. Erming hanya menjawab dirinya sebenarnya hanya ingin untuk menggunakan 30% kekuatannya menghadapi Hu Yuhou, tetapi ia malah kebablasan karena melihat kemampuan Hu Yuhou yang semakin meningkat, yang di sini membuat Erming juga kaget karena semenjak terakhir kali ia melihat Hu Yuhou, sekarang Hu Yuhou telah berkembang sangat jauh. Tetapi setelahnya juga Hu Yuhou terjatuh pingsan karena ia telah kehabisan kekuatannya setelah menghadapi pertarungan melawan Erming. Daming juga mengakui dengan kekuatan Hu Yuhou sebelumnya, Hu Yuhou kemungkinan bisa untuk memberikan luka serius kepada Erming jika Erming menerima serangan tersebut. Dan setelahnya pun mereka membawa Hu Yuhou masuk ke dalam Sekte Tang. Dan sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari Soul Lane 2 episode ke-44 sampai di sini dulu. Mohon maaf jika episode kali ini cukup pendek karena jujur waktu mimin kali ini lagi kepepet cuy. Jadi ya mohon maaf untuk episode kali ini cukup pendek, tetapi usahakan besok di minggu depan akan bisa kembali ke durasi normal. Dan seperti biasa mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 冬儿怎么了？我要见他。那就先打败我。好啊，因袭无双，是一气魂技，武魂之，明你有能力保护他。冰雪儿。